Rumah itu selalu hangat. Setidaknya dulu. Sore itu, langit berwarna oranye redup ketika Ardi pulang membawa wajah yang tak lagi berisi harapan. Bajunya kusut, langkahnya goyah, dan matanya kosong. Ia baru saja keluar dari kantor bank, menemui kenyataan yang selama ini ia takuti. Perusahaannya dinyatakan bangkrut sepenuhnya. Hutang menumpuk. Mitra bisnis pergi satu persatu. Nama baiknya runtuh. Namun yang paling ia takutkan bukan itu. Sejak sebulan terakhir, Maya istrinya berubah. Sikapnya dingin, tatapannya mudah hilang, dan ia sering keluar rumah tanpa banyak bicara. Ardi menyadari semua itu. Tapi ia tidak pernah tega menanyakan. Baginya, Maya adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Saat pintu rumah dibuka, tidak ada suara langkah Maya menyambutnya seperti dulu. Tidak ada aroma kopi, tidak ada senyum. Yang ada hanya keheningan, seperti rumah itu sedang berkabung. Ardi memanggil pelan. "Ma," tak ada jawaban. Ia melihat ruang tamu yang tampak berbeda. Laci terbuka, lemari setengah kosong. Di meja makan, ada sebuah amplop putih dengan namanya tertulis rapi. Tangan Ardi langsung gemetar. Lututnya seperti kehilangan kekuatan. Ia duduk pelan, membuka surat itu. Tulisan Maya tampak teratur, namun setiap huruf seolah membawa luka. "Ardi, maafkan aku. Aku tidak kuat lagi melalui semua ini bersamamu." Ardi berhenti membaca. Napasnya memburu, tenggorokannya tercekat. Tapi ia memaksa melanjutkan. "Aku tidak bisa hidup dalam keterpurukanmu. Aku lelah, bukan hanya dengan keadaan, tapi dengan diriku sendiri. Ada seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Aku tahu ini salah, tapi aku memilih pergi bersamanya. Dia menjanjikan masa depan yang tidak bisa kau beri. Tolong jangan cari aku." Maya, surat itu jatuh dari tangan Ardi. Rasanya dadanya diremas dari dalam. Ia memandang sekeliling rumah tempat mereka tertawa, merayakan ulang tahun, bertengkar, berbaikan, merencanakan masa depan. Sekarang semua itu runtuh dalam hitungan detik. Ardi berjalan ke kamar. Lemari pakaian Maya sudah setengah kosong. Make-up-nya hilang. Gaun favoritnya tak ada lagi. Yang tersisa hanya aroma samar parfum yang dulu Ardi suka, kini terasa seperti duri. Ia duduk di tepi ranjang, memegang bingkai foto pernikahan mereka. Foto itu retak sedikit di sudut seperti hatinya sendiri. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Kenapa, Ma? Kenapa justru di saat aku paling butuh kamu?" Tapi rumah tetap sunyi. Malamnya, Ardi tak bisa tidur. Ia menyusuri setiap sudut rumah, mencari jejak Maya. Setiap ruang mengingatkan cerita. Di dapur, ia teringat Maya sering memasakkan sup hangat saat ia lembur. Di ruang tamu, ia teringat bagaimana Maya selalu memeluknya dari belakang sambil berkata, "Aku bangga sama kamu." Di teras, ia ingat Maya sering bersandar di bahunya saat hujan turun. Ingatan itu kini menjadi pisau. Sampai akhirnya ia duduk di ruang tengah, memegang HP Maya yang tertinggal di meja rias. Layarnya masih tersisa satu pesan terakhir dari kontak bernama R. Pesan yang hanya berbunyi, "Sudah siap? Aku tunggu di depan." Jantung Ardi seolah berhenti berdetak. Ada seseorang yang menjemput istrinya di depan rumahnya sendiri. Dan ia tidak pernah menyadarinya. Siapa R? Sejak kapan mereka saling mengenal? Kenapa Maya begitu mudah percaya pada pria asing itu? Apakah masalah ekonomi benar-benar satu-satunya alasan? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang Maya sembunyikan? Pertanyaan itu membuat Ardi merasa bukan hanya ditinggalkan, tapi dikhianati dengan cara paling sunyi. Esok paginya, Ardi pergi ke halaman. Tetangga-tetangga menatapnya penuh bisik-bisik. Beberapa hari terakhir mereka memang melihat Maya sering dijemput mobil hitam yang tidak pernah Ardi kenal. Namun tak ada yang berani memberitahu. Tak ada yang mau ikut campur. Ardi memandang jalanan yang lengang, membayangkan Maya pergi di atas aspal yang sama, tanpa menoleh, tanpa salam terakhir. Ia teringat janji pernikahan mereka, dalam suka dan duka. Ternyata duka membuat seseorang menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dan Maya memilih meninggalkan Ardi pada saat ia berdiri paling rapuh. Hari-hari berikutnya, Ardi hidup dalam bayang-bayang pertanyaan dan penyesalan. Ia tidak marah pada Maya. Ia marah pada dirinya sendiri. Apakah ia terlalu sibuk bekerja? Apakah ia tidak cukup memberi perhatian? Apakah ia gagal menjadi suami yang membuat Maya merasa aman? Ia ingin membenci Maya, tapi hatinya menolak. Ia ingin melupakan. Tapi bayangan Maya terus muncul setiap kali ia memejamkan mata. Yang tersisa hanya satu hal, rasa penasaran yang menghancurkan. Siapa lelaki itu? Dan apa yang sebenarnya ia inginkan dari Maya? Sebab semakin lama Ardi memikirkan, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perkenalan seminggu,
Kedatangan yang tiba-tiba, keputusan Maya yang begitu mendadak, semua itu terasa janggal. Seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun Maya menjauh atau menariknya pergi. Ardi berdiri di depan jendela rumahnya yang sepi. Satu hal pasti, kepergian Maya bukanlah akhir cerita. Justru, itu adalah awal dari rahasia yang perlahan mulai terbuka. Dan Ardi akan menemukannya meski itu harus membawa dirinya pada kebenaran yang paling pahit. 3 hari setelah kepergian Maya, Ardi masih bergulat dengan sunyi yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Rumah itu seperti berubah menjadi ruang kosong tanpa jiwa. Setiap langkah bergema, setiap napas terasa berat. Namun pagi itu, ada sesuatu yang aneh. Saat Ardi membuka pintu depan untuk mengambil udara segar, ia melihat sebuah benda kecil terselip di antara pot bunga. Sebuah gantungan kunci berwarna hitam dengan huruf timbul di permukaannya. Erpar. Ardi memungutnya perlahan. Jemarinya bergetar. Huruf itu sama persis seperti kontak misterius di HP Maya. Ini bukan kebetulan. Seseorang pernah berdiri sangat dekat dengan rumahnya, dan Maya membiarkannya. Ardi masuk ke dalam, menatap gantungan kunci itu lama sekali, sebelum akhirnya menguatkan diri untuk melakukan apa yang selama ini ia hindari. Membuka isi HP Maya, ia menggulir pesan, mencari percakapan yang sempat terhapus. Mata Ardi menangkap satu chat yang belum sempat. Demandang tersimpan dalam folder tersembunyi. Percakapan itu hanya berisi 2 pesan. Reh, semua sesuai rencana. Dia tidak akan tahu. Maya, aku takut, tapi aku ikut. Jangan biarkan dia terluka. Darah Ardi seakan berhenti mengalir. Semua sesuai rencana? Jangan biarkan dia terluka? Apa maksud Maya? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Hatinya terbelah antara cemburu, marah, dan rasa bersalah yang semakin menekan. Hari itu Ardi memutuskan untuk bertemu satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkannya. Sahabatnya sejak SMA, Reno. Reno kaget melihat keadaan Ardi. Rambutnya acak-acakan, mata sembab, dan suaranya serak. Ardi menceritakan semuanya surat Maya, pesan misterius, hingga gantungan kunci R. Reno hanya mengangguk pelan sebelum berkata, kamu yakin Maya pergi karena dia selingkuh? Ardi terdiam. Itu pertanyaan yang selama ini ia hindari. Reno mencondongkan tubuh, matanya serius. Kadang orang pergi bukan karena mereka tidak cinta, tapi karena mereka menyembunyikan sesuatu dari kita. Menyembunyikan apa? Suara Ardi pecah. Reno menghela napas panjang. Sesuatu yang mereka pikir bisa menyelamatkan kita. Ardi merasa dadanya sesak. Bukan jawaban yang ia harapkan. Reno kemudian mengingatkan sesuatu yang Ardi hampir lupakan. Seminggu sebelum bangkrut, Maya pernah datang ke rumah Reno diam-diam. Ia terlihat gelisah, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Namun Maya tidak mengatakan apapun. Ia hanya menitipkan sebuah amplop kepada Reno dan berpesan, kalau Ardi sampai terpuruk dan aku tidak ada di sisinya, berikan ini padanya. Kini Reno berdiri, mengambil amplop itu dari lemari kecil di ruang tamu. Amplop yang sama sekali tidak berdebu, seolah baru dititipkan kemarin. Ardi memandanginya lama. Nafasnya berat. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto Maya dengan pria bertanda huruf R. Tapi yang membuat Ardi menggigil bukan pria itu, melainkan latar belakang foto. Rumah tua, papan nama panti, dan satu kalimat merinding yang tertulis di belakang foto. Ardi, kau harus menjauh dari orang ini. Aku pergi agar kau tetap hidup. Dunia Ardi seperti runtuh kedua kalinya. Air matanya kembali jatuh bukan karena ditinggalkan, tapi karena sadar Maya tidak pergi karena ia tak setia. Maya pergi karena ia takut Ardi terbunuh. Namun pertanyaan terbesar kini mengambang seperti awan gelap. Siapa sebenarnya pria misterius itu? Apa hubungan Maya dengannya? Dan kenapa Maya merasa Ardi sedang dalam bahaya? Reno memegang bahu Ardi. Kalau Maya bilang kamu harus menjauh, berarti seseorang sedang mengincarmu. Kita harus cari tahu siapa R ini sebelum dia menemukan kamu duluan. Ardi menggenggam foto itu kuat-kuat. Kepergian Maya bukan pengkhianatan. Ia sedang berkorban untuk sesuatu yang Ardi belum pahami sepenuhnya. Dan satu-satunya cara untuk menemukan kebenarannya adalah mencari Maya. Walaupun itu berarti Ardi harus membuka pintu masa lalu yang gelap. Masa lalu Maya yang ia tidak pernah tahu. Dan mungkin masa lalu yang bisa menghancurkan hidupnya. Malam itu, hujan turun deras. Seolah langit mencoba menenggelamkan semua suara. Namun bagi Ardi, keheningan di dalam rumah jauh lebih menakutkan daripada gemuruh di luar. Ia duduk di meja makan,
memandangi foto Maya bersama pria misterius bertanda R. Wajah Maya dalam foto itu bukan wajah wanita yang sedang berbahagia. Mata itu tampak cemas, seolah sedang memohon pertolongan. Sementara pria bernama R berdiri di sampingnya, tersenyum tipis, senyum yang tidak ramah, tidak lembut, tidak manusiawi. Senyum seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang gelap. Ardi menatap foto itu semakin lama, semakin dalam, sampai akhirnya ia melihat sesuatu yang luput dari pandangan awal. Di sudut foto, ada tanda kecil kode angka. Ardi dan Reno saling pandang. Ini bukan panti biasa. Ini tempat untuk orang-orang yang terkait kasus kriminal masa lalu. Ardi berdiri, kursinya hampir terjatuh. Kriminal? Maya? Tidak mungkin. Namun Reno tidak menjawab. Sunyian itu terasa lebih menusuk daripada kata apapun.